Kabar duka menyelimuti keluarga besar Anton Medan. Lelaki kelahiran Medan yang telah berjuang melawan sakit stroke dan diabetes yang dideritanya. Kabar berpulangnya sang mubalik yang di masa mudanya punya jejak kelam di dunia kriminal ibu kota ini awalnya disampaikan Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa atau PITI, Ipong Hembing Putra melalui berbagai media online. Anton diketahui tutup usia di kediamannya Pondok Rajek Cibinong Bogor sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Selaksa duka pun tampak dari keluarga dan kerabat dekat almarhum atas kepergian almarhum untuk selama-lamanya. Meninggal dunia itu sekitar pukul 15. Ada penyakit lain mungkin Pak? Beliau itu menderita diabetes ya, dan sempat juga sembuh, tapi kemudian kondisinya menurun. Sempat dirawat di rumah sakit selama 1 minggu Desember, tapi kemudian kita rawat di rumah. Dirawat di rumah, kemudian kondisinya membaik. 3 hari yang lalu drop seperti itu, ada panas, tapi masih sempat berkomunikasi. Tadi malam panas, kemudian juga menurun kondisi kesehatan. Di masa lalu, Anton Medan dikenal sebagai mantan pelaku dunia hitam. Ia pernah menjadi perampok hingga jadi bandar judi, bahkan hilir mudik mencecapi pahitnya jeruji besi. Titik balik hidupnya dimulai sejak tahun 1992 setelah ia memutuskan hijrah keyakinan. Ia kemudian bertaubat dari sisi kelam hidup lalu memilih jalan dakwah. Di tahun 1990-an, nama Anton Medan pun mulai dikenal publik. Ia konsisten menjadi mubalik hingga mendirikan pesantren yang diisi oleh kalangan santri yang rata-rata mantan narapidana. Kini setelah kepergiannya, almarhum Anton meninggalkan puluhan anak asuh dan pesantren yang telah lama dirintisnya. Saya dari 94, Pak Bahodin Lopa. Saya dapat SK dari dia untuk membina narapidana dan rutan se-Indonesia 470 sampai detik ini. Saya bilang gini, selalu saya sampaikan ke teman-teman, kalian banyak yang jadi maling. Teori maling itu bisa kalian terusi. Apa teori, Bang? Jadi jangan kalian alasan cari ini susah, cari itu susah, mau hidup susah, nggak ada yang susah. Maling, ketika teori maling itu kan mau masuk satu rumah, pintu ini tertutup, itu tertutup, dia cari jendela. Jendela tertutup, dia masuk dari genteng. Prinsip ini tujuan saya. Tidak boleh menyerah dengan keadaan. Nggak boleh nyerah. Jadi teori maling itu harus diterusi, tapi mental maling itu harus dibersihkan. Apapun yang kalian lakukan, yang lalu berlalu, tapi ke depan bagaimana? Jenazah almarhum yang punya nama Ramdan Effendi ini kabarnya akan dimakamkan di Pondok Pesantren At-Taibin, Bogor, Jawa Barat pagi hari ini. Rencana dimakamkan di samping masjid beliau, di samping masjid kantor beliau. Dia udah siapkan makam itu 15 tahun yang lalu. Ini rumah masa depan saya. Rumah masa depan? Ya, kalau maksudnya apa, orang Bang? bilang bakal jadi makam saya di sini. Oh, jadi Abang sudah menyiapkan liang lahat di tempat ini? Ya, setiap manusia pasti mati, antara lambat dan cepat. Nggak usah perlu risaukannya, kita risaukan bagaimana membangun masa depan yang baik. Ada duka karena kehilangan orang terdekat, ada pula syair tentang pertaubatan yang tengah ramai diperbincangkan warganet. Itulah sepenggal senandung merdu single terbaru Sabian. Melalui lagu yang diambil dari bait-bait doa Sapu Jagat, doa yang biasa dipanjatkan sebagai pamungkas akhir doa itu terlantun dengan hikmat bersama penghayatan sendu dalam video klip barunya. Pemilik nama Koirunisa ini tampak mencucurkan air mata, sementara Ayus tampak gelisah dengan latar warna serba hitam. Latar hitam yang menandai kesedihan atau rasa kehilangan itu sesungguhnya kontras dengan bait-bait doa Sapu Jagat
yang sesungguhnya tengadah bermunajat memohon ampunan bukan gigil karena kehilangan. Tapi nampaknya sang kreator punya maksud lain, tersirat jika lagu tersebut sejenis ungkapan pertaubatan dari sisi kelam keharapan penantian cahaya surgawi. Lantas benarkah lagu tersebut memang sungguh ungkapan pertaubatan Nisa dan Ayus setelah sebelumnya santer diisukan terjerembab ke dalam skandal asmara terlarang? Saya sebagai masyarakat di sini sedikit kecewa sih Kak. Jadi harusnya ada klarifikasi dulu dari Nisa Sabian. Kalau masalah itu sih mungkin kembali ke dirinya sendiri sih, ke beliaunya sendiri untuk klarifikasinya. Kalau lagu-lagunya sih masih ngefans saja. Kalau lagu-lagunya emang suka. Kenapa sih cuma dari satu pihak, dari Ayusnya aja ya yang klarifikasi, itu juga enggak, klarifikasinya juga cuman kayak gitu aja, enggak benar-benar yang menyatakan kalau memang dia mengiyakan atau gimana, cuman dia bilang kalau dia hilaf. Kemunculan single baru di tengah penantian netizen akan klarifikasi langsung dari Nisa Sabian sontak membuat geger jagat maya. Video klip yang langsung trending itu pun langsung menuai cibiran hingga yang mencengangkan banyak yang mendislike video tersebut. Netizen rupanya tak peduli sejauh mana kualitas vokal dan senandung lirihnya lagu baru milik band Sabian, sebagian mereka malah bereaksi jika Sabian seolah memanfaatkan momen panasnya asmara terlarang antara Nisa dan Ayus lewat rilis single baru. Beragam hujaman komentar pedas pun deras mengarah pada Nisa. Kalau saya mikir ini efek dari belum adanya penjelasan yang betul-betul yang betul-betul apa adanya gitu loh. Sekarang kan apalagi mau bikin album kan, harusnya ada klarifikasi aja, biar masyarakat di sini juga nggak dengar kabar-kabar yang ini kan, yang lain-lainnya gitu aja sih Kak. Walaupun saya nanya juga kayaknya belum tentu dia gubris gitu, dalam keadaan kayak gini. Aduh, saya cuma ngerasain pasti dia pusing, pasti mereka nih stres gitu loh. Salah satu kultur yang khas di masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat religius. Religiusitas seorang entertainer, seniman, public figure di Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari ukuran moral, agama dan tradisi kebudayaan masyarakat di Indonesia. Kalau ada band keluar dari norma itu, ya pasti akan merusak respon, akan merusak simpatik, akan mengganggu opini masyarakat Indonesia terhadap mereka. Ya, Nisa sendiri tampaknya tak mau bergeming dengan kabar miring yang merontokkan nama baiknya sebagai vokalis dan perempuan. Melalui ayahnya, Haji Komarudin, Nisa selalu menepis anggapan banyak warganet ihwal tudingan merebut suami orang. Sementara Ayu sendiri juga belum memberi pengakuan yang terang ihwal tudingan sang istri dan kerabatnya. Ia lebih memilih fokus meluncurkan single daripada terjebak dalam prahara rumah tangga. Jangan terlalu percaya dulu, ya. Jangan terlalu percaya dulu. Jadi semua ini tidak benar. Ada kedekatan dan lain sebagainya. Kalau kedekatan di masalah musik itu ya lumrah. Tapi kalau misalnya lebih daripada itu nggak ada. Harusnya klarifikasi, ngomong aja benar apa enggaknya, biar masyarakat juga tahu. Kalau saya bilang secara langsung sih jujur ya, kalau saya nggak bisa ngejas orang dengan statusnya langsung, gitu aja sih. Nisa dan band Sabian tampaknya berpegang pada prinsip mendahulukan prestasi daripada sensasi kehidupan pribadi. Maka wajar jika mereka lebih memilih fokus menelurkan karya lewat single terbaru daripada tampil mengobati dahaga rasa penasaran publik ihwal kabar miring. Tapi sayang, sekuat tenaga Nisa tak mau tampil mengklarifikasi urusan pribadi. Bagi netizen, prestasi saja tak cukup. Nisa malah dituding tak simpati karena memajang rilis lagu baru di tengah pelik pertanyaan publik. Ihwal benar tidaknya ia dan Ayus bermain api di belakang Riri Virus. Lantas, apa tanggapan istri Ayus atas meluncurnya single baru seterunya? Bagaimana pula reaksi tetangga Nisa? Cuman Kak Riri kan tuh orangnya sabar, ya kayak
selalu kayak udahlah nanti aja, mungkin masih bisa diperbaikin rumah tangga, sabar. Cuma mungkin ya dia juga udah, mungkin kan manusia udah habis lah batas sabarnya. Enggak sih, kalau ketemu nggak pernah. Cuman sedikit kecewa aja sih, Kak. Kecewa dalam arti karena Iya, karena harusnya klarifikasi. Apalagi seorang Nisa umur masih labil, harus banyak dibimbing, harus banyak dinasehati biar nggak salah jalan dan lain-lain. Porsi saya di sini bagaimana hal yang lagi rame ini tetap ada muatan agama yang masuk gitu loh, supaya minimal netizen bisa ngerem. Apapun kenyataannya, sepertinya jauh lebih baik kalau masyarakat tahu apa adanya. Dalam sebuah grup band di mana ada personil lawan jenis di dalamnya, biasanya terjadi cinta lokasi, dan itu dialami oleh banyak band. Ya nggak cuma band religi aja. Ya di pop juga begitu, di rock juga, di dangdut juga begitu juga. Ada, ini kan pilihan hidup, pilihan hidup kita. Ya kalau itu sebuah kesalahan, ya sudah terima saja. Ini saya salah, ya udah. Habis itu mau perbaiki diri, intinya kan itu.